pengobatan melalui rektal itu bisa digunakan untuk pengobatan lokal. Misalkan digunakan untuk anestesi lokal, itu dia bisa. Kemudian untuk pengobatan hemoroid atau wasir itu juga bisa lokal. Kemudian sebagai antiseptik dia juga bisa. Kemudian untuk mengobati sembelit kita tahu ya beberapa sediaan yang dilewatkan melalui rute rektal, misalkan kayak supo seperti itu kan dia juga melalui jalur rektal. Dia bisa digunakan untuk pengobatan lokal. Tapi ada juga yang digunakan untuk pengobatan sistemik. Ya. Ada juga yang digunakan untuk pengobatan sistemik, yaitu ketika pemberian oral itu tidak memungkinkan, itu bisa digunakan untuk pengobatan sistemik. Ya, jadi pengobatan sistemik ketika digunakan untuk sediaan lokal, sediaan oral kalau tidak bisa, maka dia bisa digunakan melalui jalur rektal. Ya. Kemudian untuk beberapa pasien yang mungkin memiliki kesulitan dalam menelan meminum obat melalui oral, ya, itu bisa diganti dengan sediaan rektal. Kemudian untuk obat-obatan yang mungkin dia memiliki efek mengiritasi lambung, ya, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan penyakit lambung, ya, tukak lambung, mah seperti itu juga bisa digunakan melalui sediaan rektal. Itu akan didapatkan efek sistemik bisa. Ya, jadi pengobatan melalui rektal itu bisa digunakan untuk pengobatan lokal ataupun sistemik. Ya. Kemudian pada presentasi kali ini kan digunakan sediaan ketoprofen, ya. Sediaan ketoprofen itu merupakan antiinflamasi non steroid, ya, digunakan juga sebagai analgesik, menggunakan Twin 80 formulasinya. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu inspirasi penelitian kalian dalam skripsi besok, ya. Mungkin nanti bisa diganti variabelnya, ya, variabel utamanya kan ketoprofen di sini. Mungkin bisa diganti dengan menggunakan obat-obatan yang satu golongan yang lain, misalkan naproxen, ibuprofen, ya, atau mungkin dengan menggunakan obat mungkin selain Twin 80 mungkin digunakan Twin 60, seperti apa perbandingannya. Jadi itu nanti bisa juga digunakan sebagai salah satu judul penelitian. Oke, kemudian kalau tadi beberapa kelebihan dari sediaan itu, ya, kelebihan dari sediaan rektal, misalkan ketika pemberian oral tidak bisa, kemudian misalkan pasien sulit menelan, kemudian ada efek iritasi lambung, tapi dia juga memiliki kelemahan sediaan rektal itu, ya. Biasanya onsetnya itu dia lama. Untuk suatu obat mencapai efeknya itu biasanya lama, ya, sejak digunakan sampai muncul efek itu lama. Onsetnya biasanya lebih lama ketika dibandingkan dengan sediaan oral ataupun sediaan yang lain. Kemudian ada juga yang atau tidak semua obat itu dia terabsorpsi bagus di rektal, ya. Ada yang dia itu terserapnya itu sangat rendah ketika dia digunakan melalui jalur rektal, melalui membran mukosa rektal. Kemudian dan dapat juga kita bayangkan kalau pemberian melalui jalur rektal pasti kurang nyaman, ya. Jadi kurang nyaman, kemudian biasanya harus membutuhkan bantuan dari orang lain, ya. Jadi agak sulit ketika digunakan sendiri. Jadi selain onsetnya lama, jadi suatu obat itu muncul efeknya lama, kemudian absorpsinya rendah, kemudian pemberiannya juga sulit atau tidak nyaman, tidak seperti obat-obatan yang diberikan melalui sediaan oral. Kemudian kalau tentang sediaan gel sendiri, saya rasa sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu, ya, tentang sediaan semi padat atau semi solid, ya.
itu kan juga termasuk gel juga termasuk di sana. Jadi kita tidak perlu bahas lagi tentang sediaan semi padat. Oke, kemudian yang perlu perhatikan lagi pada sediaan melalui rektal itu tadi kan saya sempat mengatakan bahwa absorpsinya ketika melalui membran mukosa rektal itu dia akan lebih lama. Ya, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi di sana. Mungkin dari faktor fisiologinya mungkin ada kandungan kolon, ya, kandungan kolon. Jadi dalam saluran pencernaan itu dia juga berpengaruh, usus terutama ya. Jadi biasanya absorpsi itu akan lebih baik pada saat rektal dalam keadaan kosong, seperti itu. Dan yang kedua, pH cairan rektal itu juga berpengaruh terhadap absorpsi obat ketika diberikan melalui sediaan rektal. Ya. Jadi misalkan obat-obat yang memiliki pH-nya asam lemah, ya, itu akan lebih baik ketika dia diabsorpsi ketika dibandingkan dengan asam kuat. Nah, seperti itu. Jadi asam lemah dia itu akan lebih mudah terabsorpsi dibandingkan dengan asam kuat. Kemudian selain dari faktor fisiologi ada juga dari faktor fisika kimia. Faktor fisika kimia yang biasanya terlihat secara pandangan mata itu adalah ukuran partikel. Ya, semakin kecil ukuran partikel, semakin tinggi luas permukaan, maka dia akan memiliki kelarutan atau absorpsi yang lebih baik. Ya. Kemudian selain ukuran partikel ada juga derajat ionisasi, itu juga bisa diperhatikan. Jadi absorpsi paling tinggi itu ketika obat dalam bentuk misalkan tidak terionisasi. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada sediaan rektal. Kalau gel sudah kita bahas pada minggu lalu. Kemudian untuk kelompok 45 materinya apa ya? Bahkan sediaan suppositoria. Ya. Suppositoria itu juga perlu dipelajari untuk formulasinya. Misalkan pada formulasinya, jadi dia itu harus menggunakan basis apa? Tapi kayaknya kita sudah pernah bahas juga ya tentang suppositoria ini ya. Udah, Pak. Sediaan. Gimana? Iya, udah. Ya, udah pernah ya. Jadi mungkin di suppositorianya dia basisnya dia menggunakan basis lemak atau menggunakan basis air ya. Juga akan mempengaruhi pada absorpsinya nanti di membran mukosa rektal. Kemudian untuk pemilihan basisnya itu juga perlu diperhatikan. Oke, sementara sih itu dulu ya yang saya tambahkan dari presentasi gel melalui jalur rektal ini. Kemudian silakan untuk kelompok yang lain seperti biasa ya mengajukan pertanyaan. Masing-masing satu pertanyaan saja. Nanti silakan dijawab untuk kelompok 3. Nanti kita lanjutkan diskusi di